Masya Allah. Kamu siapa? Saya Amer, Kang. Amer? Anggur merah gitu? Ya, soalnya sama-sama bisa bikin mabok. Setelah menonton Anjika, Dia yang Bersamaku 1995, saya menyadari bahwa film ini memiliki kualitas yang berbeda dengan trilogi Dilan asli yang tayang sebelum pandemi. Sejujurnya, saya lebih menyukai versi spin-off ini daripada versi aslinya. Ada beberapa alasan mengapa saya yakin untuk menonton kembali film ini yang disutradarai oleh Benny Setiawan, yang juga ikut menulis naskahnya bersama Tubagus Dedi. Pertama, penulisan naskah Anjika 1995 jauh lebih matang dibanding trilogi asli Dilan. Alur cerita dalam versi reboot ini berjalan dengan mulus, tanpa ada pemaksaan cerita, dan terasa alami. Meskipun gombalan dan gaya tengil Dilan yang mengesalkan tidak bisa dihilangkan, namun dalam versi ini gombalan tersebut terasa lebih alami dan dibawakan dengan baik oleh karakter Dilan yang lebih dewasa. Saya sangat mengapresiasi keputusan Benny dan Tubagus untuk memasukkan unsur bahasa Sunda dalam film ini, meskipun hanya sebatas aksen. Hal ini menjadi pembeda nyata dari versi sebelumnya. Bagi saya, kisah Dilan yang berlatar di Bandung pada dekade 90-an seharusnya mencerminkan budaya masyarakat pada waktu itu, bukan hanya masalah tampilan dan lokasi bangunan. Penggunaan aksen dan beberapa kata bahasa Sunda dalam film ini menjadi pemanis dan menguatkan latar cerita Anjika, Dia yang Bersamaku 1995. Selain itu, penggambaran gejolak prareformasi yang dialami oleh mahasiswa pada masa itu juga menarik perhatian saya. Meskipun tidak dijelaskan secara detail, Benny dan Tubagus berhasil memberikan gambaran tentang semangat mahasiswa pada saat itu yang mengharapkan demokrasi. Meskipun tidak seintens film-film dengan latar perjuangan mahasiswa seperti G 2005, upaya Benny dan Tubagus untuk menggambarkan Dilan sebagai aktivis berbudi luhur cukup menjadi nostalgia bagi mereka yang pernah terlibat dalam pergerakan mahasiswa. Selain itu, saya juga lebih menyukai akting para pemain dalam film ini dibandingkan dengan trilogi Dilan. Terserah lah. Lah, yuk. Teman mamang yang tadi pakai jaket army, siapa namanya? Awalnya, saya tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap para pemain utama film ini setelah pengalaman menonton Dilan 1990-2018. Namun, saat menonton Anjika 1995, saya harus mengapresiasi Z Jakarta 48 dan Arbani Yasis yang berhasil melepaskan bayang-bayang Vanessa Priscilla dan Iqbal Ramadan sebagai ikon pasangan Dilan. Terutama Arbani yang memerankan sosok Dilan. Arbani berhasil mengadaptasi berbagai gaya Dilan yang sebelumnya diperankan oleh Iqbal dengan baik dan alami, tanpa terjebak pada bayang-bayang Iqbal. Meski Arbani sebenarnya lebih tua daripada karakter Dilan dalam kisah aslinya, ia mampu menampilkan kedewasaan yang merupakan perkembangan karakter Dilan meskipun tidak signifikan. Kacau. Kehilangan identitas. Kamu kan mahasiswa. Harusnya bisa lebih dewasa dan memikirkan ke depannya. Secara subjektif, karakter Dilan yang terbayang dalam novel lebih banyak muncul dalam sosok Arbani Yasis daripada saat diperankan oleh Iqbal Ramadan. Namun, saya masih merasa bahwa tidak ada chemistry yang kuat antara Arbani dan Z di depan kamera, terutama dalam adegan-adegan asmara. Masih terasa ada jarak di antara keduanya, sehingga meskipun tampil baik sebagai individu, mereka kurang memuaskan sebagai pasangan. Saya juga ingin memberikan apresiasi untuk tim desain produksi, art, sinematografi yang dipimpin oleh Roy Lolang, editing, dan tata musik. Mereka bekerja dengan sangat baik untuk menciptakan Anjika 1995 sebagai film yang ringan namun memiliki kualitas yang berbobot. Terutama, pemilihan musik scoring oleh Andika Triyadi yang berhasil menguatkan atmosfer emosi dalam setiap cerita Anjika 1995. Dengan kualitas yang ditampilkan dalam Anjika, Dia yang Bersamaku 1995, saya berharap pihak studio tidak menurunkan standar jika akan melanjutkan kisah ini dalam bentuk sequel atau film lepasan. Memang, ada beberapa bagian cerita dalam film ini yang berpotensi menjadi film lepasan. Namun, saya berharap MD Picture dan 69 Production sebagai studio tidak menurunkan standar yang telah ditetapkan dalam Anjika 1995 ini. Bagi saya, biaya produksi yang mungkin mencapai puluhan miliar rupiah sudah sepadan dengan hasilnya.
Sekarang, tinggal bagaimana kita menantikan keputusan bisnis dari Manoj Punjabi dan Budi Ismanto selaku produser setelah Anjika. Dia yang bersamaku 1995 tayang di bioskop. Kamu mah gak apa-apa, kan ada orangnya. Jangan kau anggap sebagai uji kecocokan untuk memilih siapa yang terbaik di antara Lia dan Cika. Maksudnya... Ya ngerti, tapi itu bodoh.